Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Husaini Hashim dari kelas 11 3J 4 SMK Negeri 2 Palembang. Pada kesempatan dan video kali ini, saya akan menjelaskan dan menggambarkan bagaimana proses komunikasi data dalam jaringan dapat terbentuk. Baiklah, yang pertama, kita harus mengenal dulu 3 sistem utamanya, yaitu sistem sumber, sistem transmisi, dan sistem tujuan. Sistem sumber adalah sistem pengirim data yang terdiri atas sumber data dan transmitter. Lalu berlanjut di pertengahan, sistem transmisi adalah sistem pengiriman data yang dapat berupa jaringan transmisi tunggal ataupun kompleks yang menghubungkan sumber data dan tujuan, ya, sebagai perantara. Lalu sistem tujuan adalah sistem penerimaan data terdiri atas penerima dan tujuan. Jadi data yang telah diproses diterima oleh sistem tujuan. Lalu, adapun unsur-unsur yang terdapat di setiap sistem adalah sumber data atau source, transmitter, media komunikasi data atau medium, penerima, receiver, pesan itu sendiri, message, dan protokol. Sumber data atau resource adalah unsur komunikasi data yang memiliki tugas untuk mengirim informasi seperti terminal, komputer, dan lain-lain ke tujuan dengan menggunakan jaringan. Lalu transmitter adalah alat atau instrumen yang digunakan untuk mengubah data ke dalam bentuk yang dibutuhkan oleh tujuan. Jadi, misal data berupa bit masuk ke transmitter, lalu diubah menjadi bit lagi dan diproses. Lalu media komunikasi data atau medium adalah jalur di mana pesan mengalir dari pengirim kepada penerima, ya, sebagai jalan. Lalu penerima atau receiver adalah salah satu komponen dalam sistem komunikasi data yang bertugas menerima pesan. Ya, dalam artian memproses sinyal yang diterima untuk dikembalikan ke bentuk sinyal pesan yang sesuai. Misal dari bit tadi, di transmitter, diproses, dan di sini diubah menjadi bit lagi agar dapat dipahami oleh penerima. Pesan atau message itu sendiri adalah data yang dikomunikasikan. Ya, misalkan data yang berupa bit dipecah, lalu diubah menjadi bit lagi. Ya, itulah pesan yang diproses tersebut. Lalu protokol adalah seperangkat aturan yang mengatur komunikasi data. Protokol ini seperti aturan, misalnya bagaimana di lalu lintas kalian harus mengendarai kendaraan kalian dengan tertib, ataupun jika melanggar maka pesannya akan gagal. Baiklah. Lalu kita ke proses itu sendiri dari komunikasi ini. Pengguna memiliki ide, yaitu pengirim ingin menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan kepada penerima. Lalu pengguna memasukkan pesan melalui perangkat masukan data. Pemrosesan data oleh sumber data, data disimpan sementara di memori, data dikirimkan ke transmitter agar dapat diubah, jadi diubah sementara dulu dan nanti akan diubah menjadi bit lagi agar dapat dipahami. Lalu sinyal dikirimkan melalui media transmisi, sinyal diterima oleh penerima, penerima mengirim rangkaian bit ke digital ke tujuan, hasil pengolahan data ditampilkan melalui perangkat keluaran ke output, lalu pesan diterima oleh pengguna. Dalam gambarnya, untuk menuangkannya ide tersebut ke dalam gambar, sang pengguna tadi sebentar. Ya, jika digambarkan dalam bentuk gambar, maka akan seperti ini. Pengguna tadi memiliki ide yang ingin disampaikan ke tujuan atau penerima. Lalu setelah itu pengguna memasukkan pesan melalui perangkat masukan data. Di source, memasukkan data. Lalu pemrosesan data oleh sumber data diproses di source ini. Data disimpan sementara di memori, masih di source. Jadi 3 proses ada di sini.
Data dikirimkan ke transmitter agar dapat diproses agar dapat diubah lagi dan dipahami oleh penerima. Dilanjutkan ke sini. Contohnya misal di sini komputer tadi, data yang ingin dikirimkan oleh pengirim dikirimkan ke transmitter. Di sini bisa saja misal di satu ruangan server, bisa switch juga, bisa juga modem. Lalu sinyal dikirimkan melalui media transmisi. Di tengah sistem transmisi menerima sinyal dari transmitter. Di sini contohnya adalah jaringan internet ataupun jaringan buatan untuk lokal. Lalu sinyal diterima oleh penerima, diterima oleh receiver penerima. Lalu penerima mengirim rangkaian bit digital ke tujuan. Di sini tadi data telah diubah menjadi bit agar dapat dipahami ke tujuan. Lalu hasil pengolahan data ditampilkan melalui perangkat keluaran. Di destinasi ini bisa saja komputer klien ataupun komputer tujuan menampilkan data yang ingin dikirimkan oleh pengirim tadi. Dan pesan tersebut telah diterima oleh pengguna. Yang telah ditampilkan oleh output tadi dapat dilihat dan dipahami. Baiklah, itu adalah penggambaran proses komunikasi data dalam jaringan. Lalu dalam hal keefektifan sistem komunikasi data bergantung pada 4 karakteristik utama, yaitu delivery, akurasi, timeliness, dan jitter. Delivery, sistem komunikasi data harus mengirim data ke tujuan yang tepat, dan data juga harus diterima oleh dan perangkat atau pengguna yang dituju sebagaimana fungsi komunikasi data. Akurasi, keakuratan. Sistem komunikasi data harus mengirim data secara akurat. Data yang tidak dapat dikirimkan atau rusak akan menjadi data yang tidak dapat digunakan oleh pengguna. Biasanya akan gagal dikirim. Lalu timeliness, sistem komunikasi data harus mengirim data dalam jangka waktu tertentu. Dalam artian data yang dikirim terlambat akan sangat tidak berguna. Jadi misalkan kelamaan nih untuk konfirmasi mengirimkan data, maka data tersebut akan batal secara sendirinya. Lalu jitter mengacu pada variasi waktu data yang diterima. Kecepatan internet contohnya. Kalau kecepatan internet kalian bagus, maka proses pengiriman datanya juga akan semakin cepat. Baiklah, itu saja. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.